Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusran Basri, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, mahasiswa IAIN Parepare. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat berbagi ilmu melalui metode video dakwah singkat ini. Semoga video dakwah singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman muslim sekalian yang ada di berbagai penjuru bumi ini. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mengantarkan umat Islam dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dan beliau pula yang merobek bendera kekafiran kemudian mengibarkan bendera keislaman yang sama-sama berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seputaran tentang Islam, yaitu mengenai hal kisas. Yang saya ingin sampaikan mengenai hal tentang kisas ialah, apa sih arti dari kisas itu? Apa dasar-dasar hukum dari kisas itu? Apa syarat sehingga kisas dapat dilaksanakan? Hal-hal apa saja yang dapat membatalkan kisas? Macam-macam kisas itu apa saja? Dan hikmah dibalik dilaksanakannya kisas. Saya akan membahas mengenai apa sih kisas itu. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang dilarang oleh syara disebut dengan jarimah. Jarimah jika ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah kisas diat, jarimah ta'zir. Hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, sedangkan jarimah kisas merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman kisas, dan jarimah ta'zir merupakan jarimah yang diancam dengan jarimah ta'zir. Kisas dalam bahasa artinya menelusuri jejak. Selain itu, kisas juga dapat diartikan sebagai keseimbangan. Menurut hukum syara, kisas merupakan balasan yang setimpal atau yang sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatannya dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh, maka hukuman yang setimpal atau seimbang adalah dibunuh atau hukuman mati. Adapun dasar hukum kisas terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-harru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahum min ahihi fattibaum say'an wa adaum ilaihi bi ihsan salika tahfiqu min rabbika wa rahmah famani tadaba dasalika falahum azabul azim. Kemudian adapun dasar hukum lain yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang bunyinya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa katabna alaihi innan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal jurural kisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humuz zalimun. Syarat yang dilaksanakannya kisas, yang pertama pelaku atau tersangka, yang kedua korban atau yang dibunuh, yang ketiga adanya perbuatan atau tindakan dari si tersangka, yang keempat adanya wali atau keluarga dari korban. Kemudian adapun hal-hal yang menggugurkan kisas, yang pertama meninggalnya pelaku atau si tersangka, yang kedua tobatnya pelaku atau si tersangka, yang ketiga adanya perdamaian, yang keempat adanya pengampunan. Syarat-syarat lain dilaksanakannya kisas, yang pertama itu orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang baik, orang yang benar-benar baik. Sebagai contoh, jika seorang muslim membunuh seorang kafir maka dia tidak bisa dilaksanakan kisas, ataupun seorang mukmin yang membunuh orang murtad tidak dapat dilaksanakan kisas. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuktalu muslimun bi kafirin
Artinya, tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim yang membunuh kafir tidak dapat dikisas. Perlu kita pahami di sini bahwa kafir yang dimaksud ialah kafir yang melakukan kezaliman kepada muslim sehingga berujung pada sebuah peperangan. Oleh karena itu, maka seorang muslim yang membunuh kafir tidak dikisas dan tidak dikenai hukum apapun. Akan tetapi jika kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslim yang lain, maka penguasa muslim berhak menghukum muslim yang membunuh kafir tersebut. Di sini sudah jelas bahwa pada prinsipnya seorang muslim yang baik harus menghargai siapapun baik itu yang termasuk dalam kalangan non-muslim, selama mereka tidak berniat menghancurkan Islam dan menzalimi kalangan. Pembunuh yang balik dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada 3 perkara orang tidak dapat dikenakan hukum. Yang pertama, orang yang tidur hingga ia bangun. Yang kedua, anak hingga ia dewasa. Yang ketiga, orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang dari yang terbunuh. Jika seorang anak atau orang tua yang membunuh anaknya, maka ia tidak dikenakan kisas. Hal ini dijelaskan atau disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda, tidak dibunuh seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang dibunuh, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Muslim yang membunuh muslim, orang merdeka dibunuh dengan balasan yang merdeka, hamba sahaya dibunuh dengan hamba sahaya, dan wanita dibalas dengan wanita. Yang kelima, kisas dilakukan dalam hal yang sama. Misalnya, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, tangan dan dibalas dengan tangan, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Kemudian adapun macam-macam kisas berdasarkan tindakan yang dilakukan yang dibagi menjadi 2, yaitu pertama, kisas pembunuhan apabila ada jiwa atau nyawa yang dihilangkan. Yang kedua, kisas anggota badan apabila pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Kemudian, hikmah kisas. Hikmah yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukum yang sangat menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Sebagai contoh, pelaku pembunuh akan diancam dengan kisas ataupun tindakan pidana yang berupa merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya. Adapun hikmah lain dari kisas ini, yang pertama, memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memberikan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang pertumpahan darah. Yang sempat saya sampaikan kepada sahabat muslim sekalian yang ada. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, karena kesempurnaan dan kebenaran sepenuhnya berasal dari Sang Maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.